Anda perlu apa kau memakai pakaian seperti ini? Oh iya, Bu. Saya ada urusan di mana urusan ini itu menyangkut tentang Inggit, istri Anda. Git, sini. Begini, Bung. Sejak pertama kali saya datang kemari, sepertinya saya tertarik dengan istri Anda. Benarkah? Git. Benar, Bung. Jadi, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin bertanya kepada Bu Sanusi, kira-kira bagaimana pendapat Anda jika saya mempersunting Inggit? Mengapa kau mendadak sekali, Bung? Git, Bung Karno ingin menikahi. Bagaimana? Memangnya apa yang membuat kau ingin menikahi istriku, Bung? Bagaimana dengan pendidikanmu sekarang? Kedepannya memang saya ingin melanjutkan pendidikan saya, Bu. Dan pastinya nanti saya akan mencari kesenjangan yang lebih tinggi. Bagus. Apa kau melanjutkan pendidikan di kota ini? Ya, memang rencananya saya ingin melanjutkan pendidikan saya di kota ini, Bu. Seperti dulu kala. Bagaimana kalau tinggal di sini saja? Memangnya apa boleh saya tinggal di sini, Bu? Tentu saja. Oh iya, itu siapa, Bu? Oh, Inggit. Inggit. Kenapa? Kau juga ingin? Anda ini bisa saja rupanya. Mungkin saja kamu tertarik. Karno, ingat janjimu padaku sebelum menikah Inggit. Kau tenang saja, Bu. Selama 10 bulan, saya tidak akan menyakiti Inggit. Apakah kau akan datang nanti? Entahlah, akan kuusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Soekarno bin Sukemi dengan Inggit Garnasi binti Arjipan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya Inggit Garnasi binti Arjipan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana Pak Saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Silakan mempelai pria memberikan cincin kepada mempelai wanita. Saya Inggit Garnasi, aktivis wanita dari organisasi Sarekat Islam. Sejatinya, kisah ini dimulai ketika saya resmi mengarungi bahtera rumah tangga bersama tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Iya, dia adalah Kusno, yang dikenal dengan nama Soekarno. Sebagai istri, saya menjunjung tinggi kesetiaan dan tidak mentolerir rintangan yang menghadang demi menemani suami mencapai kemerdekaan. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Semenjak pernikahan kami kala itu, saya menjadi sering merajut sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarga ini. Ditambah lagi Kusno sedang berkuliah, dan saya sebagai istri yang jauh lebih tua darinya berinisiatif untuk mempermudah biaya kuliahnya. Saya juga melayani Kusno yang memang dimana sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri. Walaupun demikian, Kusno juga tak lepas tanggung jawabnya sebagai suami.
Terima kasih, Inggit. Kusno, saya mempunyai sedikit rezeki. Bayarlah ini untuk kuliahmu. Benarkah ya, Inggit? Tapi Sudah, apa? tidak apa-apa. Ini memang saya sisakan. Saya menyisakan sedikit rezeki untuk bisa membantu kamu dalam membayar kuliah. Terima saja, Kusno. Ya, begitu. Terima kasih, Inggit. Begini Bung semuanya, bagaimana kalau saya mendirikan sebuah partai? Saya tidak setuju, Bung. Bagaimana jika kita tertangkap? Benar, Bu. Tidak semua orang memiliki kepintaran sepertimu. Kau itu sangat pintar. Silahkan diminum. Namun, jika kita melakukannya dengan baik dan benar, kita tidak akan tertangkap. Jadi, saya setuju dengan kamu, Bu. PNI, Partai Nasional Indonesia. Itulah nama partai yang akan kita dirikan. Sebuah partai non-kooperatif untuk menyampaikan segala hak-hak dan aspirasi rakyat kita demi kemerdekaan bangsa ini. Inggit, bagaimana menurutmu bila aku mendirikan partai PNI ini? Sejujurnya, saya pikir itu adalah ide yang buruk. Kalau dari awal kamu bertanya kepada saya tentang partai itu, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Tetapi para pemuda di luar sana sudah setuju dengan apa yang telah aku utarakan kepada mereka. Lantas, apalagi yang harus aku katakan kepada mereka ketika aku menolaknya seperti ini? Coba sekarang pikirkan. Bagaimana jika keselamatanmu terancam? Bagaimana dengan nasib mereka? Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Ada apa ini? Kenapa kalian datang ke sini? Anda kami tangkap atas dugaan pemberontakan terhadap Belanda. Apa salah saya? Lepaskan! Lepaskan! Kenapa ini? Lepaskan saya! Kenapa lepaskan saya? Lepaskan! Diam, kau! Lepaskan! Lepaskan! Inggit, bagaimana kamu bisa kemari? Di sini banyak sekali penjaga. Bagaimana kalau kamu tertangkap? Ini sangat bahaya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana saya bisa sampai di sini, Kusno. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana dengan keadaanmu. Saya ini mengkhawatirkanmu, Kusno.
Saya khawatir. Mereka memberimu makanan yang tidak layak. Saya kemari untuk membawakan makanan untukmu. Ini adalah kesukaanmu. Makanlah. Maafkanlah aku, Inggit. Selama ini, aku selalu melakukan apapun itu hanya untukmu. Kau selalu menemani segala perjuanganku sampai detik ini. Kau selalu merepotkan dengan berbagai macam hal yang telah kulakukan. Bahkan kuliahku, kebutuhanku, kamulah yang mencukupinya. Terima kasih, Inggit. Tetapi sebaiknya kau tak perlu melakukan hal itu. Ini bisa membahayakan dirimu sendiri. Percayalah pada saya, Kusno. Saya ini istrimu. Saya telah berjanji dalam hati saya untuk selalu bersamamu. Bagaimanapun dengan kondisimu. Sekarang, katakan kepada saya, apa yang sebenarnya kamu inginkan, Kusno? Baiklah kalau begitu. Bisakah engkau membawakanku beberapa buku untuk kubaca? Selain itu, beritahulah padaku apa saja yang sedang terjadi di luar sana, agar aku bisa tahu dan bisa kucatat untuk menunjukkan apa yang terjadi dan bisa membantuku dalam kebebasanku. Baiklah, akan saya usahakan. Karena ini juga bukan hanya demi kita, tetapi ini demi negeri kita. Dan lagi, ini adalah menyangkut masa depan banyak orang. Sekarang, makanlah terlebih dahulu, karena rantangnya akan saya bawa pulang kembali untuk menjengukmu besok. 8 bulan setelah itu, Kusno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam jangka waktu yang tak singkat itu, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik agar Kusno tetap mendapatkan kebutuhan yang cukup selama di penjara. Hati ini sedikit teriris setelah mendengar penangkapan Kusno. Walaupun saya tahu, pria yang saya cintai itu memiliki jiwa dan raga yang kuat dan gigih. Saya berada di balik diri Kusno, bersama dengan ibu dan Umi. Kami berusaha untuk memberikan dukungan hingga Kusno dibebaskan dari penjara, sampai tiba saatnya Kusno diasingkan. Selama di ND, Flores, banyak sekali kejadian menyedihkan yang menimpa. Ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Kusno, suami saya, terkena penyakit malaria. Hingga akhirnya pihak Belanda harus memindahkan kami ke Bengkulu. Semakin hari, semakin tak nampak batang hidungnya. Suaranya pun semakin samar, jarang terdengar. Kusno lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mengajar dan menemui salah satu muridnya di setiap jam bimbingan telah usai. Kusno, akhirnya kau kembali. Maaf telah membuatmu menunggu lama. Maaf, Inggit. Hari ini saya sangat lelah. Baiklah, silakan duduk. Saya akan membuatkan teh. Terima kasih, Inggit. Inggit, bolehkah saya bertanya sesuatu padamu? Tentu saja. Kau tahu, selama ini saya sangat menginginkan seorang keturunan di rumah ini. Kita sudah membicarakan tentang ini, Kusno. Saya sangat meminta maaf karena tidak bisa melahirkan seorang keturunan untukmu. Kamu sudah tahu itu? Saya sudah tahu itu. Maksudku bukan begitu. Mungkin aku bisa mewujudkan dengan wanita lain. Maka dari itu,
izinkanlah aku untuk menikah lagi bersama Fatmawati. Kenapa? Kenapa harus Fatmawati, Kusno? Bukan begitu, Inggit. Tidak. Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu menikahinya, Kusno. Inggit, tunggu, Bu. Dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Saya mohon sekali. Apa yang ingin kamu dengarkan dari saya, Kusno? Jawaban apa yang ingin kamu dengarkan? Hanya demi seorang keturunan, Kusno. Seorang keturunan. Maafkanlah aku, Inggit. Apa selama ini saya selalu menemanimu di saat-saat kritis? Melayanimu? Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa saya ini sangat mencintaimu, Kusno? Bukan maksudku seperti itu, Inggit. Lepaskan saya. Kamu bahkan berani untuk memikirkan wanita lain di saat saya masih menjadi wanitamu, Kusno. Inggit, tenanglah. Tenang. Aku ini kamu anggap apa, Kusno? Apa saya ini bagimu, Kusno? Inggit. Jangan seperti itu. Tenanglah. Lapangkanlah hatimu, Inggit. Maafkanlah aku. Bukan maksudku melukaimu seperti ini. Kenapa kamu harus melakukannya, Kusno? Kenapa? Jangan menikah lagi, Kusno. Saya tidak ingin dimadu. Saya mohon. Inggit, maafkanlah aku, Inggit. Aku terpaksa menikah ini. Hari ini, saya telah berbincang bersama Fatmawati dan orang tuanya mengenai bagaimana hubungan kami berlanjut. Setelah semuanya jelas, saya berpisah dengan Kusno, pria yang saya cintai. Kemudian, ia akan menikahi seorang gadis yang jauh lebih muda. Jika saya mengatakan hati saya baik-baik saja, mungkin itu menjadi satu kebohongan terbesar dalam hidup saya. Kau memang menepati janjimu untuk tidak menyakiti Inggit selama 10 bulan, Bung. Tapi yang kau lakukan sekarang tetap menyakiti perasaannya. Tetapi selama ini aku selalu menginginkan keturunan. Lantas apalagi yang harus saya lakukan? Tapi tidak harus menceraikannya. Bukan seperti itu, Bung. Inggit saja tak mau dimadu. Aku tidak ada pilihan lain. Apalagi yang harus kulakukan? Wanita mana yang ingin dimadu? Saya rela melepaskan ini. Hanya karena tidak memiliki keturunan, kau melakukan hal seperti ini, Bung. Ingat, Bung. Selama ini Inggit selalu ada dan mendukung. Memang benar, Sanusi. Selama ini Inggitlah yang menemani segala perjuanganku demi kemerdekaan bangsa ini. Tapi aku terpaksa melakukan hal ini. Maafkan aku, Sanusi. Tak apa jika seseorang yang berada di sampingmu bukanlah saya. Setidaknya, saya pernah berjuang bersamamu, menemani hari-harimu, dan selalu mendukungmu sebagai seorang istri, sebagai wanita yang pernah kau cintai. Perjuangkan Indonesia sebagaimana mimpimu kala itu, Kusno. Saya menyayangimu.
lagi make up. Hai. Nisa. 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 Iya emang gitu ya punya aku. Anjay. Astagfirullah kerekam. Saya nikahkan. Oh iya. Oh, Ayo